Kita tidak akan membahas performa kartu grafis yang ada di depan saya saat ini. Kami akan mengulas seperti apa desain dan apa saja fitur-fitur menarik yang ditawarkan oleh Pellit GeForce RTX 4070 Ti Gaming Pro yang baru saja hadir di Indonesia. GeForce RTX 4070 Ti beberapa waktu lalu, sekitar 2-3 minggu yang lalu itu sudah di-launching. Dan hari ini kami yakin teman-teman sudah bisa mendapatkan beberapa kartu grafis yang berbasis GPU baru ini, termasuk juga dari Pellit. Di hadapan saya saat ini ada sebuah kartu grafis Pellit GeForce RTX 4070 Ti dari seri Gaming Pro. Kartu grafis ini sedikit bongsor, menggunakan slot 3.1 ya, jadi agak aneh, nggak pas 3 dan juga tidak 3,5 slot tapi 3,1 istilahnya. Kemudian dia menggunakan spesifikasi standar dari reference Nvidia, jadi ini bukan versi overclock. Di Gaming Pro ada versi overclock juga, dan untuk versi overclock hingga video ini kami tayangkan belum available di Indonesia. Yang ada adalah versi non overclocknya atau Gaming Pro. Seperti kita tahu bersama, GeForce RTX 4070 Ti itu menggunakan 12 GB memori GDDR6X, kemudian 192 bit memori bus, tetapi kartu grafis ini memiliki clock yang cukup agresif meskipun pada kondisi default, di mana grafik core-nya ada di 2310 MHz, sedangkan bus clock-nya itu mencapai 2610 MHz. Perlu teman-teman ingat bahwa bus clock ini hanya bisa dicapai pada kondisi tertentu dan beban tertentu. Jadi tidak setiap saat ini akan berjalan di bus clock di 2610 MHz. Untuk CUDA core-nya sendiri berjumlah 7680 CUDA cores dan tentunya sudah menggunakan generasi terbaru untuk Tensor Core atau AI-nya dan juga DLSS generasi ketiga. Dan tentunya juga ray tracing yang lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Itu adalah sekilas tentang GPU Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Nah, bagaimana dengan desain dari Pellit sendiri? Gaming Pro ini ada di level mainstream sebenarnya. Kasta tertinggi dari seri Pellit ada di level Game Rock, kemudian ada Gaming Pro, lalu ada Jetstream dan Dual. Nah, Gaming Pro ini mengalami sedikit perubahan desain generasi RTX 40 series ini, termasuk yang RTX 4070 Ti. Pertama, kita perhatikan dari desain kipas yang digunakan. Kipas yang digunakan dinamakan dengan Gale Hunter Fan, yang diyakini oleh Pellit bisa lebih mendinginkan atau lebih memiliki konsentrasi pressure udara yang bisa masuk ke dalam heatsink dan membantu mendinginkan temperatur secara signifikan. Di bagian ujung dari kipas-kipas ini kita lihat ada sedikit lekukan yang berfungsi untuk menambah volume udara yang bisa diambil oleh bagian dari bilah kipas yang ada di bagian heatsink tadi. Di bagian sirip atau fin dari heatsink besar yang ada di bagian atas dari kartu grafis ini itu memiliki Y formula atau Y formula, di mana bentuk desain dari sirip-sirip ini berbentuk huruf Y yang lebih mengkonsentrasikan posisi di mana pengarahan udara itu terjadi. Jadi seperti dibuat sebuah tunnel atau sebuah channel yang khusus supaya bisa lebih mengkonsentrasikan jumlah aliran udara yang seharusnya membantu mendinginkan kartu grafis. Lalu ada fitur yang disebut oleh Pellit Anti-Gravity Plate. Anti-Gravity Plate ini adalah semacam cara di mana Pellit bisa mempertahankan bentuk kartu grafis ini tetap tegak lurus, tidak mengalami bending ataupun bengkok karena ukurannya yang cukup besar ya. Ini memanfaatkan tekanan yang dikompensasi dengan bagian plate khusus yang mereka buat di bagian dekat dengan GPU. Maaf, kami tidak bisa membuka kartu grafis ini, tetapi kami bisa mendapatkan informasi dari Pellit bahwa mereka memang sudah mengimplementasikan ini sejak mulai dari RTX 4080, mengingat ukuran heatsink yang semakin lama semakin besar dan semakin berat dan beresiko pada bendingnya bentuk dari struktur si kartu grafis itu sendiri. Tentunya ARGB ada juga available di kartu grafis ini. Dia mendukung
sinkronisasi dengan software RGB yang ada di motherboard terkemuka dengan menggunakan kabel eRGB yang disertakan pada paket penjualan. Di bagian output, kita lihat ada 3 buah DisplayPort 1.4 dan HDMI 1 buah untuk yang mendukung HDMI 2.1. Di bagian belakang atau backplate dari kartu grafis ini juga ada plate yang berbahan aluminium yang akan membantu melepaskan panas sekaligus mempertahankan struktur kartu grafis ini tetap lurus, tegak lurus saat dipasangkan ke casing, di mana umumnya casing itu kan nanti pemasangannya akan menjadi horizontal ya, bukan vertikal. Vertikal itu kita harus pakai riser card ya. Untuk horizontal ini kan biasanya akan terjadi beban gravitasi. Tadi kita sudah ngomong tentang anti gravitasi plate, ini juga akan disokong dengan adanya backplate berbahan dari aluminium. Dan dia juga berfungsi ganda untuk membantu menyebarkan panas ke area yang lebih luas. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, di dalam sistem pendinginan pellet RTX 4070 Ti Gaming Pro itu terdapat total ada 6 buah heat pipe yang membantu mengalirkan panas, memindahkan panas dari bagian GPU dan juga memori yang dibawa ke area yang lebih luas, di mana di area lebih luas ini sudah ada fins atau sirip dari heatsink yang akan membantu melepaskan panas, dan ini akan lebih didinginkan lagi ketika ada 3 buah kipas yang akan bekerja secara simultan membantu pendinginan. Perlu diingat, kipas ini baru akan berputar jika sudah mencapai beban tertentu. Namun dari semua penampakan yang bisa kami lihat secara fisik di kartu grafis pellet ini, yang paling menarik bagi kami dan paling unik adalah fitur yang mereka sebut dengan Maker. Kita bisa melepaskan bagian shroud. Ya, di bagian shroud ini bagian plastik, berbahan plastik yang bagian hitam yang menutupi heatsink dan kipas. Itu cuma butuh 4 buah baut yang dilepas. Kemudian teman-teman bisa mendownload 3D filesnya. Itu ada 2 macam, satu 3D file standar seperti bawaan, dan nanti kita bisa ubah atau teman-teman bisa rubah warnanya, mau jadiin warna putih, merah, atau apapun bentuk atau desain yang mau dibuat berdasarkan 3D file yang sudah ada tadi. Tentunya harus menggunakan 3D printing ya. Dan ada juga versi custom, di mana teman-teman yang memang mau berkreasi, memiliki kemampuan untuk melakukan editing di software 3D printing tadi, kita bisa membuat beberapa figur atau beberapa ornamen yang lebih terasa berbeda dibandingkan settingan defaultnya. Misalnya saja kita mau taruh misalnya logo Batman ataupun logo apapun yang teman-teman mau untuk membuat ciri khas bahwa kartu grafis ini milik teman-teman. Ini adalah sebuah fitur yang menurut kami sangat menarik, yang akan sangat disukai oleh para modder. Yang jelas teman-teman bisa mengaktualisasikan diri, bisa membuat sebuah yang unik, bisa memamerkan sebuah kartu grafis yang memang ini merupakan desain asli dari teman-teman sendiri, mulai dari warna ataupun corak atau apapun, dan ini semua bisa dilakukan hanya dengan menggunakan 3D print ya. Bisa di-download sekali lagi dan teman-teman tinggal bisa mencetaknya menggunakan 3D print. Uniknya lagi, dengan fitur ini tidak akan merusak warranty sama sekali, karena hanya bagian shroud ini aja yang dilepas, sementara yang lainnya masih intact dan tidak akan mengganggu segel garansi baik itu dari pellet maupun dari NJT. Itulah yang bisa kami share tentang kartu grafis yang bukan hanya cukup ya, sangat menarik sekali kami lihat dari sisi appearance-nya, kemudian fitur khususnya yang tadi Maker yang sudah kami informasikan ke teman-teman. Ini kartu grafis akan menjadi sesuatu kartu grafis yang unik, yang ya kami rasa tidak ada kartu grafis lain saat ini yang memberikan fitur seperti itu, yang kita bisa membuat kustomisasi desain apapun yang kita mau di bagian slot depannya. Itu saja yang bisa kami share untuk pellet GeForce RTX 4070 Ti kali ini, dan kalau ada kesempatan kami akan menguji kartu grafis ini lebih dalam lagi. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.